Shalom menjuah-juah buat kamu semua anak-anak kami Permata dimanapun berada pada saat sekarang ini. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan semuanya. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hari ini karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena bahan renungan kita diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Beginilah karena firman Tuhan, perasaan tenang dekat Allah. Untuk memimpin biduan menurut Jedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan Yesus, karena judul perikop dalam bahan PA Permata, perasaan tenang dekat Allah. Bagaimana Daud, dia meyakinkan dirinya, dia percaya bahwa perasaan tenang dekat Allah membuat hatinya bisa tenang. Kalau kita perhatikan ya, di ayat 2 sampai 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan ayat ini ternyata diulangi lagi ya, ke ayat 6 sampai 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mengapa ada suatu perasaan tenang dekat Allah yang dirasakan oleh Daud? Karena di dalam kehidupannya ada begitu banyak masalah-masalah yang dihadapinya, terutama musuh-musuh yang mengejar dia, musuh-musuh yang menyerbu dia, yang hendak meremukkan dia. Dan kehidupan Daud diibaratkan seperti dinding yang miring, seperti tembok yang hendak roboh. Ternyata mereka bermaksud untuk menghempaskan Daud dari kedudukannya yang tinggi. Mereka ternyata suka sekali kepada dusta. Hanya dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Bukankah kita sering sekali menjumpai orang-orang seperti ini? Di dalam mulutnya mereka suka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka jauh dari kata-kata
untuk memberkati kita. Main belakang istilahnya ya. Orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang-orang yang munafik, pura-pura baik. Situasi yang dihadapi oleh Daud seperti inilah, sehingga Daud menjadikan Tuhan Allah sebagai keselamatannya, sebagai gunung batunya, tempat perlindungannya. Hanya Tuhan Allah saja. Dan di ayat 9, Daud mengajak setiap umat untuk percaya kepada Tuhan saja setiap waktu. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Karena apa? Daud sudah terlebih dahulu merasakan tenang dekat dengan Allah ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Dan Daud mengajak kita semuanya, secara khusus anak-anak kami Permata, untuk dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak kami Permata, baik sekolah misalnya, kuliah, mungkin di tempat pekerjaan, mungkin untuk mencari teman pendamping hidup, mungkin karena masalah ekonomi atau masalah keluarga. Bisa saja banyak masalah-masalah yang tidak bisa diutarakan, tetapi hanya lewat doa, lewat permohonan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ada suatu perasaan tenang dekat dengan Allah. Tambahan nasihat Daud juga mengatakan di ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Artinya apa? Harta bisa saja tidak kekal dalam hidup ini. Artinya harta juga tidak bisa dibawa mati, begitu ya. Oleh karenanya, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Bekerjalah yang halal. Supaya apa? Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan yang kamu kerjakan, anak-anak kami Permata. Dan apabila harta makin bertambah, jangan hati kita melekat kepada harta-harta itu semuanya. Karena itu semuanya akan berlalu. Tidak salah sebenarnya ketika kita juga memiliki harta yang banyak. Semuanya itu juga adalah berkat-berkat Tuhan. Tapi jangan kita menaruh harap kepada harta kita. Marilah dengan harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan anak-anak kami Permata, semuanya itu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita tidak sombong ketika kita memiliki harta yang banyak, apalagi sampai meremehkan akan orang lain. Di ayat terakhir, Daud mengatakan, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karenanya anak-anak kami Permata, setiap apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini, semuanya pasti ada balasannya. Semuanya pasti apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Oleh karenanya, selagi kamu semuanya masih muda, marilah terus berkarya, berguna untuk orang lain, terutama di tengah-tengah keluarga. Senangkanlah hati orang tua terlebih dahulu. Buatlah karya-karya yang baik, pikirkanlah yang baik. Kalau begitu, pasti Tuhan akan memberkati setiap langkah perjalananmu semuanya. Dan tentunya tetap mengandalkan kuasa Tuhan Allah di dalam kehidupanmu. Pasti kamu akan berhasil. Sampai di sini karena bahan renungan untuk PA Permata dalam minggu ini, kiranya Tuhan tetap memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, terutama untuk anak-anak kami Permata dimanapun berada. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, sehat-sehat, berjuah-juah. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil Bapa di dalam kasih setia Tuhan saja, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur, Tuhan memberkati.